Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicarakan tentang operasi hitung campuran bilangan pecahan. Sebelum ke operasi hitung campuran, Ustazah ingatkan lagi beberapa hal yang berhubungan dengan operasi hitung pecahan. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa atau campuran. Ingat ya, syaratnya harus disamakan dulu penyebutnya untuk penjumlahan dan pengurangan. Kalau perkalian pecahan, syaratnya adalah diubah ke pecahan biasa. Kemudian kalau pembagian, ada dua langkah, diubah dulu ke pecahan biasa, kemudian tanda bagi diubah menjadi kali, tetapi pembagi harus dibalik. Yang namanya pembagi itu yang setelah tanda bagi. Kalau ada angkanya di sini, maka dia harus dibalik. Itu adalah hal pertama yang harus kalian ingat. Hal kedua yang harus diingat adalah urutan pengerjaan operasi hitung campuran. Ini sama persis dengan kalian mengerjakan operasi hitung campuran bilangan bulat atau bilangan cacah yang sudah dipelajari sebelumnya. Urutannya apa? Yang pertama adalah operasi hitung di dalam kurung, kemudian kali atau bagi, dan yang terakhir adalah tambah atau kurang. Kali atau bagi kalau muncul bersamaan, kerjakan dari yang sebelah kiri dulu atau yang ditulis terlebih dahulu. Tambah atau kurang juga sama, ketika muncul bersamaan maka dikerjakan dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Itu adalah hal-hal yang perlu diingat sebelum kita memasuki soal-soal operasi hitung campuran bilangan pecahan. Nah, untuk contohnya, lihat nomor 1, 4/9 dibagi 1/2/5 ditambah 1/3. Dari sini dilihat dulu tadi urutan operasi hitung mengerjakannya adalah dari operasi hitung di dalam kurung. Ada tidak? Oh, ternyata ada. Ini operasi hitung di dalam kurungnya. Maka dia harus dikerjakan terlebih dahulu. 4/9 kita tulis tetap dibagi penjumlahan di sini. Ingat penjumlahan. Penjumlahan adalah disamakan penyebutnya. Maka kita harus menyamakan dulu. 5 dibagi 3 habis tidak? Nggak habis. Karena nggak habis, cari kelipatannya 5. 10 habis tidak? Tidak. Cari lagi 15 dibagi 3 habis tidak? Habis. Maka penyebutnya adalah 15. 15 dari 5 menjadi 15 dikali berapa? Kali 3. Maka di sini hasilnya 6. 3 menjadi 15 dikali berapa? Kali 5. Maka di sini hasilnya 5. Sehingga 4/9 dibagi 1, 6 tambah 5, 11/15. Sekarang operasinya tinggal pembagian. Ingat tadi, pembagian itu diubah dulu ke pecahan biasa. Setelah itu tanda bagi diubah menjadi kali, tetapi pembagi harus dibalik. Kita terapkan di sini. Awalnya diubah dulu menjadi pecahan biasa. 1 kali 15 ditambah 11. 15 tambah 11, 26/15. Kemudian tanda baginya kita ubah jadi kali, tetapi pembaginya ini harus dibalik. Sudah ada di kelas 5 ya. Nah, kalau sudah perkalian, mana yang bisa disederhanakan? Oh, ternyata 9 sama 15 sama-sama habis dibagi 3. 3, 5. Ada lagi? 4 sama 6 sama-sama habis dibagi 2. 2, 13. Ada lagi? Ternyata tidak ada. Maka menjadi 2/3 kali 5/13. 2 kali 5, 10. 3 kali 13, 39. Apakah sudah dalam bentuk sederhana? Cek. Ternyata tidak ada yang bisa membagi kedua bilangan ini. Maka ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Sekarang contoh selanjutnya. 1/2 dikali 1,2 dikurangi 20% kali 4/5. Kita lihat apakah ada operasi hitung di dalam kurung? Tidak ada. Apakah ada kali baginya? Ada. Perkaliannya di sini ada. Maka sekarang kita kerjakan dari yang perkaliannya terlebih dahulu. Syaratnya apa perkalian? Perkalian tadi syaratnya adalah diubah ke pecahan biasa. Maka kita ubah 1/2, 3/2 dikali 1,2
di belakang koma ada 1 angka, maka dia per 10. Kalau 2 angka per 100 dan seterusnya ya. Kemudian di sini angkanya adalah 12. Dikurangi 20% itu 20 per 100 dikali 4 per 5. Ingat, kerjakan perkaliannya terlebih dahulu. Mana yang bisa disederhanakan? 2 sama 12 sama-sama habis dibagi 2. Ada lagi 6 sama 10 bagi 2. Ada lagi? Sini sudah habis. 3 sama 3 boleh nggak? Nggak boleh, karena sama-sama sebagai pembilang, jadi tidak boleh. Kalau 5 sama 20 boleh tidak Ustazah? Tidak boleh juga. Kenapa? Karena penghubungnya adalah tanda kurang. Jadi nggak boleh menyeberang ya kalau ada tanda kurangnya gini. Ini kita kerjakan dulu, kemudian kita pindah ke sini. Kalau di sini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Kita lihat 4 sama 100. Dibagi 4 1, dibagi 4 25. 5 sama 20. Dibagi 5 1, dibagi 5 4. Ada lagi? Tidak ada. Sekarang menjadi 3 per 1 kali 3 per 5 dikurangi 4 per 25 kali 1 per 1. Maka menjadi 9 per 5 dikurangi 4 per 25. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, pakai konsep pengurangan sekarang. Samakan penyebutnya. 25 habis tidak dibagi 5? Habis. Karena habis, maka langsung kita pakai 25. 5 menjadi 25 dikali 5, 9 juga dikali 5, 45. 25 menjadi 25 dikali 1, 4 dikali 1, 4. Maka hasilnya 45 dikurangi 4, 41 per 25. Apakah sudah sederhana? Belum. Karena kalau dibagi memang tidak bisa angka yang bisa membagi keduanya. Tetapi lihat, pembilangnya masih lebih besar daripada penyebutnya. Maka bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran. 41 dibagi 25, 1. 1 kali 25, 25. Kurangi 16. Ini adalah sisanya. Ini adalah hasil baginya. Maka ketemunya 1/16 per 25. Soal nomor 4. Di sini ada pembagian 0,38 dibagi dalam kurung 32 per 5 dikurangi 1,5 kali 25%. Ingat urutannya, ada nggak operasi hitung di dalam kurung? Ada tidak? Ayo. Ada ya. Ternyata ada ini. Maka dia harus dikerjakan dulu. Yang lainnya gimana Ustazah? Tulis aja tetap. Ini pengurangan ya, ingat pengurangan itu harus disamakan penyebutnya. Lihat penyebutnya 5 dan 2, besaran 5. 5 bagi 2 tidak bisa. Kita cari kelipatannya 10. 10 bagi 2 bisa, maka pakailah 10. 5 menjadi 10 dikali 2, 4. 2 menjadi 10 dikali 5, 5 kali 25%. 0,38 dibagi, nah ini gimana ini? 4 dikurangi 5 tidak bisa. Kalau tidak bisa terus gimana? Maka harus pinjam di depannya. Cara meminjamnya gimana? Kita lihat ya. 4 dikurangi 5 tidak bisa, kita pinjam angka 3. Maka ini menjadi 2. Kemudian 4-nya ini bertambah berapa? 4-nya ini bertambah sebanyak penyebutnya. Kebetulan penyebutnya 10. Kalau penyebutnya di sini 15 gimana Ustazah? Berarti sini nambahnya 15. Kalau penyebutnya 12 nambahnya 12. Jadi tidak harus 10 ya. Ingat, tidak harus 10, tetapi sebesar penyebutnya. Saya tulis di sini 10 karena di sininya 10 penyebutnya. Dikurangi 1 5 per 10 kali 25%. Maka di sini menjadi 2/14 per 10 dikurangi 1 5 per 10. 0,38 dibagi 2 dikurangi 1 1. 14 kurangi 5 9 dikali 25%. Sekarang operasinya sudah pembagian dan perkalian, maka kita pakai konsep tadi. Perkalian dan pembagian adalah diubah menjadi pecahan biasa. Kenapa per 100? Karena di belakang koma ada 2 angka. Mundur 2, maka per 100. Dibagi
1 kali 10, 10 tambah 9, 19 per 10 kali 25% itu bentuk pecahan biasanya adalah 25 per 100. Ingat, ini masih ada tanda bagi, maka kita ubah dulu menjadi kali, tapi pembaginya harus dibalik. Nah, sekarang semuanya sudah perkalian, mana yang bisa disederhanakan? 100 sama 10, boleh nggak 100 sama 25? Boleh. Kok tadi nggak boleh, kenapa? Kalau tadi kan tandanya kurang, nggak boleh menyeberang. Tapi kalau tandanya semuanya kali, boleh. Dari sini langsung sini tuh boleh. Ini dibagi 25, 1, bagi 25, 4. 10 sama 100, sama-sama habis dibagi 10. Bagi 10, 1, 100 dibagi 10, 10. Ada lagi tidak? Masih. 19 sama 38. Dibagi 19, 1, dibagi 19, 2. Ada lagi enggak? Ada. 2 sama 4. Dibagi 2, 1, dibagi 2, 2. Ada lagi enggak? 2 sama 10? Nggak boleh, karena sama-sama di bawah. Maka menjadi 1 per 2 kali 1 per 1 kali 1 per 10. 1 kali 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2 kali 10, 20. Hasilnya adalah 1 per 20. Soal nomor 5. 4 1 per 6 dikurangi 0,12 ditambah 24% dibagi 12 per 25. Lihat, ada nggak operasi hitung di dalam kurungnya? Ada. Nih, maka kita kerjakan dulu. 4 1 per 6 dikurangi, ada 2 angka di belakang koma, maka pernya per 100. Ada nolnya ya sebenarnya ya, tapi nolnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ditambah 24% itu 24 per 100 dibagi 12 per 25. 4 1 per 6 dikurangi 12 tambah 24, 36 dibagi 12 per 25. Sekarang perhatikan, sekarang operasinya menjadi pengurangan sama pembagian, sudah tidak ada lagi kurungnya. Mana yang harus dikerjakan dulu? Ingat urutannya tadi, bahwa setelah operasi dalam kurung itu adalah kali atau bagi. Karena di sini tidak ada kali, hanya ada baginya, maka kita kerjakan yang bagi. Kalau kalian mengerjakannya dari kurang dulu, itu salah langkahnya. Jadi harus dari pembagian terlebih dahulu. 4 1 per 6 kita tulis tetap 36 per 100. Ingat, pembagian itu syaratnya ubah dulu ke pecahan biasa. Ini sudah pecahan biasa, ini sudah pecahan biasa, maka kita pakai langkah kedua. Ubah tanda bagi menjadi kali, tetapi pembaginya harus dibalik. Setelah itu kita lihat, ada nggak yang bisa disederhanakan? Oh ada, 25 sama 100. Bagi 25 1, bagi 25 4. Ada lagi? Ada. Mana? Yang mana coba? 36 dan 12. 36 dan 12 boleh, 36 dan 4 juga boleh, terserah ya. 36 dan 12 sama-sama habis dibagi 12. Ini 3, atau tadi 36 sama 4 boleh. Ini 1, ini 9. Boleh. Yang penting harus pembilang dan penyebut. Tidak boleh sama-sama di atas atau sama-sama di bawah. 4 1 per 6 dikurangi 3 kali 1. Ini 3 kali 1, 3. Yang ini 4 kali 1, 4. 4 1 per 6 dikurangi 3 per 4. Maka pakai konsep pengurangan. Harus disamakan penyebutnya. 6 dibagi 4, ini karena yang besar yang 6 ya. 6 bagi 4, oh nggak bisa. Kalau nggak bisa, cari kelipatan 6, 12. 12 dibagi 4, bisa. Maka kita pakai 12. 12. 6 menjadi 12 dikali 2. 2. 4 menjadi 12 dikali 3. 9. Ingat ya, pengurangan itu jangan terburu-buru menuliskan angka bilangan aslinya atau angka yang di depan sendiri ini. Tetapi konsentrasi di pembilangnya dulu. 2 kurangi 9 nggak bisa, nggak boleh dibalik jadi 9 kurangi 2. Kalau nggak bisa dikurangi, pinjam depannya. Maka ini menjadi 3, ini bertambah, bukan bertambah 10, tetapi bertambah sebesar penyebutnya. Karena penyebutnya 12, maka nambahnya juga 12. Kalau penyebutnya 100, nambahnya 100. Kalau penyebutnya 25, nambahnya 25, dan seterusnya.
Sekarang menjadi 3. 2 tambah 12 itu 14. Dikurangi 9/12. Baru kalau yang pembilangnya itu sudah bisa dikurangi, 14 kurangi 9, 5/12. Jangan lupa 3 dikurangi, di sini tidak ada angkanya, maka di sini tetap 3. Kalau di sini ada angkanya gimana Ustazah? Misalnya angka 1, ya 3 kurangi 1 menjadi 2. Apakah ini sudah paling sederhana? Kita cek. Ini sudah nggak bisa lagi dibagi. Ini juga sudah lebih kecil, maka ini sudah yang paling sederhana.